Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga masih seperti biasanya ya. Seperti biasanya, maksudnya gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, oke? Dilancarkan semua urusannya, rezekinya. Amin. Oke, kali ini kita lanjut pembahasan tentang tanda-tanda dalam koneksi twin flame ya. Kemarin kita udah bahas. Kita akan lanjut pembahasan kedua untuk membantu teman-teman yang masih penasaran dengan koneksinya apa. Ada 3 macam koneksi dalam kehidupan ini. Twin flame itu koneksi spiritual tingkat tinggi, twin flame. Yang kedua soulmate, koneksi spiritual juga, tapi soulmate itu bukan satu jiwa ya. Dia kontrak jiwa kita bersama seseorang, tapi orang ini lebih mengayomi. Kalau soulmate itu dia orang yang datang dalam kehidupan kita itu tujuannya untuk membantu kita, melindungi, membantu dalam hal apapun, hal finansial atau apapun ya, pokoknya dia adalah tempat sandaran kita kalau soulmate. Makanya orang lebih memilih hidup dengan soulmate-nya apa ya, karena dia merasa nyaman, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa disayangi, merasa dicintai, merasa dilindungi. Pokoknya semuanya ada dalam soulmate. Dia merasa nyaman, sama-sama nyaman ya, nggak ada konflik kalau soulmate. Beda dengan twin flame. Twin flame itu lebih menantang hubungannya, lebih banyak tantangannya. Sama seperti karmik, hampir sama ya. Hati-hati, karmik dengan twin flame itu hampir sama roller coasternya, perjalanannya hampir sama. Cuman kalau karmik itu hubungannya menyakitkan, kita susah terlepas dari karmik itu. Pokoknya mirip dengan twin flame ya, karmik. Hati-hati, karmik itu hubungannya menyakitkan, kita disakiti terus, saling menuntut, saling ini ya, nggak ada itunya. Nah, kita langsung aja ya, nggak banyak cincong. Kita langsung aja ke pembahasan tanda-tanda twin flame berikutnya. Kalau kita udah ketemu pasangan twin flame, kita merasa hubungannya block and block ya, blokir buka gitu, berantem ya, ada konflik itu, nggak tahu DF nggak tahu DM-nya. Itu biasanya yang ngeblokir itu si runner itu biasanya DM ya, yang punya energi DM. Nggak tentu cewek apa cowok ya, tapi kebanyakan cowok. Dia nggak lari maksudnya ngejauh, menghindar. Ada masalah apa, ntar tiba-tiba dia ngilang, ngeblok komunikasi, ngeblok WA lah, apalah, sebentar dibuka lagi, ngeblok lagi, buka lagi, itu terus. Itu terus ya, sampai akhirnya si DF kadang dia berpikir bukan, oh aku nggak pantas untuknya, not for you ya, aku nggak pantas untuknya, merasa nggak pantas dia. Tetapi tahu nggak, ketika DF merasakan dia nggak pantas untuk DM, begitu juga dengan DM lari menghindar, itu dia karena ngerasa dianya nggak pantas untuk DF. Sama, perasaannya sama ya, memang sama. Apa yang dipantulkan DF itu akan pantul energinya ke DM. Kalau DM merasa nggak pantas, si DF juga merasain hal yang sama.
Akhirnya ntar kalian akan mengalami kebangkitan spiritual pelan-pelan itu, secara perlahan tuh. Yang terbangun spiritual duluan biasanya DF ya, akan dibuka cakra-cakra dalam tubuhnya itu udah mulai kebuka, cakra hati, cakra seks, cakra jantung sama cakra hati sama ya. Dalam manusia itu kan ada 7 cakra utama ya dalam tubuh manusia, itu mulai aktif, mulai terbuka. Cakra mahkota, mata ketiganya udah mulai aktif secara perlahan. Dia regeneration ya. Aku sengaja keluarin kartu ini karena buat ngingetin. Soalnya aku sering lupa guys. DF mengalami kebangkitan spiritual. Dia dari jiwa yang lama regeneration menjadi jiwa yang baru ya, mulai bangkit spiritualnya. Dia mulai dituntun ya oleh semesta, mulai dituntun ke hal-hal yang kesana, ke spiritual. Mulai nongol tuh angel number. Kalian akan dipertemukan dengan angka-angka kembar. Itu cara semesta berkomunikasi dengan kita ya, DF biasanya. Kita dalam situasi sendiri itu kita kan dikosongkan nih, dinolkan. Sebelum kita ketemu DF kan kebanyakan ya itu kita mengalami kehilangan, entah itu kehilangan keluarga, kehilangan suami, istri, anak, harta, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya, teman. Banyak teman kita itu udah ngejauh, semuanya pada kita disendirikan, kita dikosongkan oleh semesta. Semua yang kita miliki itu diambil, dikosongkan, kita disendirikan, kita menjadi orpan, kita merasa orpan. Kita nggak punya siapa-siapa, untuk punya saudara tapi nggak kayak punya saudara. Punya teman tapi nggak punya teman. Pada jauh, pada ngejauh, energinya ngejauh semuanya. Di saat itu kita akan dimunculkan dengan angka-angka kembar. Itu cara semesta membimbing kita, cara semesta berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Di saat kita sendiri, di saat kita kebingungan dengan koneksi ini, kita bingung dalam hal apapun itu, dalam sehari-hari apapun, rasa bertanya-tanya, banyak merenung, banyak bermeditasi, otomatis itu nggak belajar ya, kita nggak belajar spiritual, otomatis itu dalam diri kita itu otomatis. Kita sholat itu suka berlama-lama, suka wirid, suka pikir lama sambil merenung, masuk ke dalam diri, kita merenungi apa yang telah terjadi dalam kehidupan. Pokoknya muncul semua ke permukaan itu, masa lalu apa muncul ke permukaan. Kita diminta untuk memaafkan masa lalu. Itu masa lalu itu muncul tuh, kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu itu dimunculkan semuanya ke permukaan oleh semesta. Itu tujuan semesta untuk membuat kita sendiri, membuat kita orpan. Itu tujuannya, itu untuk masuk ke dalam diri, untuk banyak-banyak meditasi, merenung. Jadi dimanfaatin ya untuk DF yang sekarang mungkin merasa orpan, merasa sendiri, merasa bingung. Perhatikan, jika ada pesan-pesan semesta, baik itu melalui angka-angka kembar, melalui pencerahan-pencerahan tarot, itu ada pesan dari semesta ya, jangan diabaikan. Ikuti intuisi. Jika kalian merasa bingung arti angka-angka kembar, boleh lihat di Google, banyak ya, tetapi nggak semuanya sama. Itu tergantung keadaan kita, situasi kita, sesuaikan aja ya. Jadi banyak pelajaran yang harus diambil dalam koneksi ini. Oke.
saat kita disendirikan itu kita banyak merenung, banyak apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita itu apa, itu munculkan semuanya dalam kita merenung. Kita akan mencapai, pada ujungnya kita akan mencapai di titik yang paling tinggi ya. Cakra mahkota kita terbuka, terus mata ketiga kita akan terbuka secara perlahan. Dari merenung tadi otomatis tuh 7 cakra dalam diri kita itu akan aktif secara perlahan satu persatu. Nah, kebanyakan pasangan twin flame yang tidak menyadari dia dalam koneksi twin flame, dia mengabaikan itu, sehingga dia banyak mengalami kalau itu banyak mengalami energi dari kundalini yang terbangun itu nggak mengalir secara sempurna. Jadi ada yang mengalami sakit sampai kelumpuhan, mungkin ada sakit apapun itu dalam tubuh itu, ada yang nggak normal, ada yang nggak. Soalnya apa? Ketika 7 cakra kita dibuka itu nggak ngalir secara sempurna, itu akan tersumbat ya. Entah itu kan dari bawah tuh cakra dasar dulu. Dari cakra dasar dulu itu energinya mengalir ke atas, dari cakra dasar ke cakra seks. Kalau di cakra seks itu kesumbat, kalian akan mengalami mungkin mengalami, ada yang nggak pasti ya, ada yang mengalami nafsunya yang sangat luar biasa. Itu juga itu mulai hati-hati, mulai aktif ya. Kalian nyeimbanginnya harus bermeditasi, bersihkan cakra-cakra kalian. Ada yang punya pasangan nggak ada rasa, nggak punya nafsu lagi gitu sama pasangan, itu udah nggak ada rasa lagi. Habis dari cakra seks naik ke cakra pusar, ke cakra pusar naik ke cakra jantung. Ke cakra jantung kalau nggak bisa ngalir, itu kalian akan merasakan sakit, nanti asam lambung lah. Biasanya cakra pusar itu kalau nggak naik ke atas energinya terkena asam lambung, apapun itu, pokoknya yang di perut ya. Jika mengalir dengan sempurna, kita akan merasa badan itu sehat, bugar. Cakra jantung, ke cakra jantung, habis dari cakra jantung ke cakra tenggorokan. Cakra jantung itu biasanya yang dulunya kita egois, yang dulunya kita suka semena-mena, sekarang jadi orang yang punya hati gitu. Kalau di Jawa mah kamu nggak punya hati, nggak punya rasa kasihan, sekarang lebih punya rasa cinta kasihnya lebih tinggi. Itu cakra jantungnya terbuka. Terus apa lagi ya? Cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu jika nggak bersih, kita akan kalau sudah ciri-cirinya, kalau belum bersih suka gibah itu ciri-cirinya, suka berbohong, dusta, manipulasi, pokoknya lebih itu deh kata-kata ya, banyak dusta. Itu cakra tenggorokannya nggak benar, harus dibenerin ya, dibersihkan dengan meditasi. 7 cakra itu banyak ya, dicari di Google, cari di YouTube, banyak bimbingan meditasi. Dari cakra ke cakra tenggorokan naik ke cakra mahkota. Dari cakra mahkota dari cakra tenggorokan naik ke mata ketiga. Itu kita intuisinya udah mulai tajam, kita udah bisa ngerasain energi-energi positif
negatif yang ada di samping kita. Kita sudah bisa ngerasain orang ini jahat, baik, buruk. Kita bisa ngerasain, kita bisa baca pikiran orang, kita bisa baca situasi, keadaan, kita bisa tahu mau ada sesuatu terjadi begini-begini tuh kita ngerasain itu. Kalau udah terbuka ya, kita merasain ada energi-energi ya, ngerti nggak kalian? Biasanya orang dikasih penampakan atau apa, tapi alhamdulillah aku enggak, cuma bisa ngerasain energinya aja. Jika ada energinya aja bisa aku rasain. Kalau ngeliat langsung begitu, guys, temperatur terlalu tinggi. HP ku udah peringatan lagi. Ntar mati lagi tuh. Oke. Habis dari cakra mata ketiga naik ke atas cakra mahkota, itu ngalir secara sempurna, badan kita akan merasa segar, merasa pokoknya kita jauh dari penyakit apapun, itu hilang dalam diri kita. Jika energinya nggak ngalir sempurna, itu kita akan merasa ada penyakit apapun itu muncul. Jadi ya, untuk kalian yang merasa udah ngalami sakit-sakit, pegel-pegel, itu pundak, pegel, punggung, kaki, itu hati-hati. Ada cakra kalian yang tersumbat. Ya, latihan meditasi, latihan pernafasan ya. Usahakan bangun tidur, sebelum tidur, atau kalau enggak habis sholat 5 waktu itu meditasi sebentar. Ya, latihan pernafasan. Itu akan membantu kalian mengalirkan energi kundalini secara sempurna naik ke atas ya. Itu ciri-cirinya, terbuka 7 cakra, kebangkitan kundalini, itu ciri-cirinya dalam koneksi twin flame ya. Terus apa lagi ya, keselarasan dengan alam, dengan semesta. Kita merasa selaras dengan alam semesta. Itu tadi termasuk selaras ya, kita di komunikasi melalui angka kembar, itu keselarasan dengan semesta. Oke. Oh ya, lagi kesetiaan, saling setia di sini. Loyal heart itu biasanya, loyal heart ini biasanya dimiliki dalam koneksi twin flame. Kita akan merasa harus setia dengan dia, bukan harus merasa, memang otomatis begitu. Kita dituntut untuk mencintai ya tetap mencintai. Cinta kita nggak bisa berpaling, kita mati rasa sama yang lain, itu mati rasa. Kalau udah ketemu sama twin flame, mati rasa dengan yang lain itu. Maksudnya cinta kita itu nggak bisa kayak cinta sama twin flame. Sama twin flame kita nggak bisa ngelupain kemanapun kita pergi, biarpun ke ujung dunia, dia di dunia lain, kita nggak bisa. Kita masih natap, saling menatap. Begitu juga dengan DM ya, saling menatap, artinya saling setia. Walaupun kita di link dengan orang lain, sudah berhubungan dengan lain, mungkin sudah sama-sama berumah tangga, tapi nggak bisa lepas ya. Itu ciri-cirinya dalam hubungan twin flame. Oke guys, HP gue mau mati. Besok kita sambung lagi ciri-ciri dalam hubungan twin flame. Oke, dah.